Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. 3 framing dalam perdebatan hari ini. Yang pertama, dalam kondisi bahwa Kabupaten Guguma sedang ada dalam peluang kelangkaan yang besar, dalam arti maka diperlukannya dokter spesialis khususnya di daerah yang kurang tenaga ahli yang menjamin posisinya dan juga safety net seumur hidup bagi Panji pada akhirnya. Namun yang kedua, saya rasa bahwa Panji sebagai aktor utama di sini adalah first gen dokter dari keluarga menengah ke bawah yang berarti kondisi finansialnya hanya cukup untuk minimal hidup, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Dan ini pun adalah hal yang sangat bergantung kepada fisiknya Panji karena harus bekerja di beberapa tempat sekaligus untuk mendapat pendapatan yang ia butuhkan. Namun kemudian apa? Saya rasa bahwa sebagai dokter umum pendapatannya ini bersifat linear. Dalam arti jika dia mau uang yang lebih banyak, maka ia harus menggeluti banyak pekerjaan dalam sekaligus dalam arti di sini dia harus gitu di beberapa tempat layanan kesehatan pada akhirnya yang secara jangka panjang tidak sustainable pada akhirnya karena masih ada faktor usia dan juga energi. Namun yang ketiga tentang beasiswa, saya rasa bahwa sadarilah bahwa beasiswa ini datang langsung dari pemerintah daerah, likely karena Kabupaten Guguma ini sedang mengalami krisis kelangkaan dokter spesialis dalam status quo yang menyebabkan insentif dari pemerintah ini dalam tempat utama. Namun yang kedua, kenapa sangat penting bagi Panji pada akhirnya untuk mengambil beasiswa ini? Saya rasa bahwa ini masuk ke dalam karakterisasi Panji yang dia sedang kayak juggling beberapa pekerjaan dalam satu waktu karena beasiswa ini tuh untuk memenuhi kebutuhan lokal dari kabupaten tersebut, maka akan ada pasar yang sudah pasti atau job market yang sudah pasti pada akhirnya, maka kekhawatiran tentang Panji tidak mendapatkan pekerjaan sudah ada safety net untuk itu pada akhirnya. Namun framing yang kedua tentang klarifikasi dan juga model. Stand yang kami ambil dalam debat ini adalah kami akan mengakui bahwa trade-off bahwa Panji akan kehilangan pekerjaannya dan juga pendapatan selama ia menempuh pendidikan. Namun kami akan mengambil resiko dari jangka pendek ini demi keuntungan jangka panjang pada akhirnya. Namun yang kedua atau B, parameter keberhasilan dalam debat hari ini, saya rasa ada dua hal yang harus dipenuhi dalam debat ini. Yang pertama tentang sustainabilitas dan juga yang kedua tentang kepuasan karir untuk Panji pada akhirnya. Namun yang ketiga C tentang mekanisme pertama karena Panji telah bekerja beberapa tahun dan karena Panji sudah menggeluti banyak pekerjaan sebelumnya, maka kemungkinan besar adalah Panji masih ada atau masih memiliki dana cadangan dari keuntungan yang ia dapatkan dari pekerjaan yang ia lakukan sebelumnya, yang berarti dia masih punya tabungan gitu. Namun yang kedua, saya rasa bahwa biasanya beasiswa dari pemerintahan itu pemerintahan nasional itu mereka tuh memberi tunjangan atau stipend bagi siswanya untuk kehidupan sehari-hari, ya minimal kehidupan sehari-hari, tempat tinggal, makan dan lain-lain, seperti tunjangan pada akhirnya. Namun yang maka Panji tidak akan kehilangan daya beli pada akhirnya. Dia tidak ada safety net di mana Panji akan tetap mendapat upah atau mendapatkan dana dari pemerintah ataupun dari dana tabungan yang ia miliki. Namun frame ketiga, maka beban yang harus kami buktikan apa? Yang pertama tentang stabilitas dan mobilitas sosial jangka panjang untuk Panji. Namun yang kedua tentang kepuasan kerja bagi Panji sebagai profesional dan juga manusia. Menuju ke isu pertama mengenai, saya rasa bahwa sebagai Panji yang berasal dari keluarga menengah ke bawah yang ekonominya pas-pasan, tujuan utama Panji adalah pertama tentang stabilitas keuangan, namun yang kedua mengangkat derajat keluarganya, yaitu juga disebut sebagai mobilitas sosial. Saya rasa masalah terbesar oposisi adalah ketika Panji, walaupun ia cukup lancar dalam pekerjaannya yang beberapa pekerjaan itu yang ia lakukan sekarang, tapi dia tetap harus kerja di banyak tempat. Artinya apa? Dia capek. Dia melakukan banyak pekerjaan ini, dia harus melakukan banyak pekerjaan di dalam waktu yang sama. Artinya apa? Pendapatan Panji ini tuh berbanding lurus dengan output yang ia berikan. Jadi semisal Panji ini sakit atau dia capek atau dia jenuh, pada akhirnya ya dia nggak akan dapat keuntungannya yang ia mau pada akhirnya. Namun C, analisis penyelesaian bagaimana? Pertama, burnout ekonomi akan semakin berkurang di sisi kami karena kondisinya saat ini menunjukkan bahwa hal ini tidak sustainable pada akhirnya karena Panji terjebak dalam siklus linear. Dia harus melakukan output, dia harus melakukan banyak supaya dia mendapat keuntungannya banyak pada akhirnya. Namanya kedua, dengan menempuh pendidikan untuk menjadi dokter spesialis ini justru akan menjadi modal yang lebih besar ke depannya. Kenapa? 3 alasan. Pertama, karena saya rasa bahwa anyways kompetisi dokter umum ini udah sangat ketat pada status quo. Ini akan melelahkan dan juga tidak sustain bagi Panji karena Panji udahlah capek, dia tambah capek lagi pada akhirnya. Namun yang kedua, nilai per jam dari dokter spesialis ini lebih tinggi, jadi dia bisa
jadi dia bisa uh, mendapat kesejahteraan atau mengangkat kesejahteraan keluarga besarnya seperti yang diinginkan oleh Panji dalam insentifnya dari awal. Jadi dia bisa menaikkan kesejahteraan keluarga pada akhirnya. Namun C, Panji dapat balik ke daerah yang sedang kelangkaan dokter spesialis, maka akan ada jaminan karir struktural bagi Panji pada akhirnya, maka ia tidak perlu mengkhawatirkan tentang tidak dapat kerja dan lain-lainnya. Namun outputnya apa? Panji punya waktu berlebihan untuk istirahat. Dia bisa fokus ke karirnya yang dia miliki, dia bisa niat ke karir yang dia miliki, dan dia tidak setengah-setengah pada akhirnya. Jadi maka dari itu yaitu lebih dari sisi lawan pada akhirnya kan, bukan? Tapi oposisi akan bilang apa? Panji egois karena dia kerja padahal keluarganya tuh susah gitu. Dia udah ngambil beasiswa padahal keluarganya susah, dia putus kerja padahal ya keluarganya masih susah. Curi sadarilah bahwa oposisi bisa mengeksploitasikan hal ini dengan menuduh kita tetapi seperti di info slide, Panji adalah dia sudah kerja beberapa kerjaan sebelumnya, maka ia akan punya cadangan tabungan pada akhirnya setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari, maka tetap ada safety net di dalam hal itu. Namun yang kedua, gimana kalau misalnya dia drop out karena sekolahnya terlalu susah dan lain-lain. Tapi sadarilah bahwa karakter dari Panji ini adalah dokter pertama, dan khususnya ia punya resiliensi yang tinggi, dia punya tanggung jawab yang tinggi. Maka ini dibuktikan karena dia berasal dari keluarga menengah ke bawah, dan dia bisa menjadi dokter umum, dan dia bisa menjadi dokter, dan dia bekerja di beberapa tempat, yang berarti bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang besar karena tidak mudah menjadi dokter, tidak mudah menjadi dokter yang berasal dari ekonomi yang bawah pada akhirnya. Namun isu kedua tentang kepuasan pribadi, saya rasa bahwa kepuasan Panji ini akan menurun kejenuhan karena Panji ini cuman kayak mengatur kasus-kasus yang sama setiap harinya. Ini akan mengkikis kepuasan batin dari Panji pada akhirnya, yang menyebabkan burnout dan juga karena dia menjadi volume pasien pada akhirnya. Terima kasih.